Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat, yang kami hormati para guru-guru kami, tuan guru kami, para yai yang telah hadir pada kali ini sebagai penyaji narasumber. Pertama sudah hadir Yai Dr. Iqbal Subhan Nugroha. Beliau ini udah alumni dari S3 UIN Jakarta, sekarang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Hidayatul Muqtadin di Bogor, sekaligus juga dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman di Parung. Nah, narasumber yang kedua Yai Dr. Chandra Krisnajaya. Beliau ini seorang ulama muda yang sekarang menduduki posisi sebagai Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, sekaligus juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Humalul Quran di mana itu? Di Parung ya. Masuknya berarti di Gunung Sindur. Gunung Sindur. Ya, Gunung Sindur di Bogor. Dan yang ketiga, Nyai Dr. Amalia, yang beliau juga seorang dosen yang spesifikasinya berkaitan dengan percintaan. Jadi ini Nyai cinta ini. Jadi tarekot cinta. Ya, dosen di Universitas Pamulang sekaligus pengasuh di Pondok Ilmu di Tangerang Selatan. Baik, pada malam hari ini merupakan season yang ke-11 dari yang kita rencanakan 20 season Tadarus Ilmiah Ramadan tahun 2023, kerjasama antara Paradigma Institute bersama dengan Forum Silaturahim Mahasiswa Doktoral SPS UIN Jakarta Angkatan 2016. Dan pada malam hari ini kita mengangkat tema berkaitan dengan Ramadan dan etika komunikasi untuk totalitas ibadah kita yang lebih sempurna. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi bagian dari ibadah kita masing-masing, sekaligus juga menjadi bagian dari transfer ilmu yang semoga mendapatkan kebermanfaatan di antara kita masing-masing. Dan mari sebelum kita mengawali, kita membaca basmalah, semoga lancar dalam proses pematerian nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Penyampaian pertama mungkin akan dilakukan oleh Bu Nyai terlebih dahulu. Jadi Ibu yang pertama kali gitu ya. Nanti kemudian dilanjutkan oleh Yai Chandra, dan terakhir nanti Yai Dr. Iqbal yang akan membungkus keseluruhan dari proses ini. Secara langsung kami persilakan kepada Nyai Dr. Amalia, kemudian Dr. Chandra dan Dr. Iqbal. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Hamdan. Pada yang saya hormati Bapak Dr. Chandra, Bapak Dr. Iqbal, dan Bapak Ibu mahasiswa yang pada kesempatan hari ini telah silaturahmi dalam tadarus ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan malam ini, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat ya, penuh dengan karunia iman, karunia Islam dan karunia ihsan ya, sehingga kita dalam kondisi yang betul-betul dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu mahasiswa, mohon izin ya Bapak narasumber ya Pak Dr. Hamdan, izin saya ingin share gitu kan beberapa slide dari PPT yang baru maghrib tadi saya kejar gitu.
Alhamdulillah luar biasa jadi juga gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu cahaya yang saya yakin cahaya ini sudah Bapak Ibu mahasiswa sudah pahami, akan tetapi mungkin kita mereview kembali apa-apa yang sudah kita ketahui dan mungkin itu menjadi cahaya yang terang benderang bagi kita semuanya. Izin saya share. Iya, tak lepas saya berbicara hal yang sangat santai ya, Bapak Ibu mahasiswa semua. Saya ingin berbicara tentang komunikasi cinta. Saya rasa ketika kita berbicara tentang cinta, semua akan tertuju di sana. Karena apa? Karena dalam diri kita, cinta itu adalah sangat luar biasa dan tidak bisa dikatakan oleh satu kata pun gitu. Bayangannya adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat membuat kita itu bahagia sekali ya, dan kita harus memiliki rasa bahagia itu sebagai seorang manusia. Komunikasi, yakni komunikasi dalam pengertiannya adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Ada prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam yang itu harus masuk dalam sebuah komunikasi kita ya. Nah, di jenis komunikasi ini adalah komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal ya. Jadi ada komunikasi kita kepada Allah dan komunikasi kita secara horizontal pada diri kita sebagai manusia ya, pada orang lain dan juga pada makhluk dan alam ini. Jadi ada dua konsep ya, jenis, yaitu vertikal dan horizontal. Dan dalam komunikasi secara horizontal memiliki tanggung jawab secara vertikal. Ini komunikasi yang berjalan di wilayah horizontal untuk membuat orang menjadi nyaman, bahagia, serta menyelesaikan permasalahan. Nah, hal tersebut terkait tanggung jawab diri di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, di hadapan Allah. Maka bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi adalah komunikasi bersifat vertikal, tapi manfaatnya adalah untuk horizontal ya. Jadi komunikasi secara horizontal memiliki tanggung jawab secara vertikal, dan bahasa yang digunakan secara horizontal dalam komunikasi itu haruslah bahasa yang vertikal, karena kemanfaatannya lah yang harus bersifat horizontal. Oke. Nah, pada prinsip-prinsip komunikasi ada berapa hal ya, dan ini pun secara umum ya, secara umum bukan hanya secara Islam saja, karena bersifat universal tentang about me ya, portofolio gitu, tentang work experience, tentang education, dan tentang skill atau kontaknya. Nah, ini tentang about me ya, jadi presentasi tentang diri manusia yang digunakan dengan cara demonstrasi, ceramah, laporan, dan lain sebagainya ya, atau komunikasi seperti ini ya, ini di hadapan audien atau di hadapan orang lain. Nah, ini termasuk portofolio tentang diri kita. Jadi about me tentang portofolio kita, atau tentang diri, atau tentang kelompok ya, bagaimana about me yang akan kita tampilkan dalam sebuah portofolio komunikasi. Nah, yang pertama adalah presentasi konsep pemikiran. Bagaimana sih about me tentang pemikiran kita? Bagaimana konsep pemikiran kita? Kemudian yang kedua adalah presentasi empati. Bagaimana empati kita? Komunikasi empati kita. Kemudian yang ketiga adalah presentasi implementasi. Bagaimana presentasi dalam implementasi kita. Jadi ada 3 hal yang itu tidak akan pernah lepas dari substansi fitrah kita sebagai seorang manusia, pada akalnya, hatinya, dan jasmaninya dalam komunikasi. Maka yang tadi kita jelaskan dalam pengertian bahwa komunikasi itu bukan hanya secara lisan, akan tapi lisan, tulis, dan gerak kita dalam kehidupan kita berkomunikasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal.
Nah, pada work experience ya atau pengalaman ini adalah bersifat edukasi ya. Jadi edukasi. Pasti dalam pengalaman ada positif dan negatif ya, positif negatif. Nah, interaksi. Ini ada interaksi representasi di hadapan orang lain ya, di hadapan audiens dan ada timbal baliknya, ada umpan baliknya dari presentasi kita. Kemudian pengalaman, teori dan keterampilan. Nah, ini dalam work experience ini ada pemberian dan penerimaan ya. Jadi ketika saya berkomunikasi ini ada sebuah pemberian dan juga ada sebuah penerimaan. Bagaimana interaksi presentasi yang kita lakukan dan bagaimana timbal baliknya atau umpan balik dalam presentasi, dan di situ kita akan menemukan pengalaman teori dan pengalaman keterampilan. Inilah yang dikatakan sebuah work experience tentang interaksi individu dan interaksi sosial. Kemudian ada skill dalam sebuah komunikasi. Jadi tidak serta-merta kita berkomunikasi, tapi ada sesuatu keterampilan dalam sebuah komunikasi. Baik itu dari administration-nya, data entry-nya, communication-nya, time management-nya, sama human resources-nya. Jadi ada prosedurnya, kosakatanya, pesannya, waktu yang tepat, dan kemampuan dalam pengelolaan. Skill dalam sebuah komunikasi ini akan menjadi sebuah kontak atau hubungan, di mana hubungan itu akan menjadi baik tergantung dari skill yang kita lakukan. Nah, ini adalah komunikasi pada Allah ya. Jadi kita memberikan sebuah contoh, ini ada komunikasi vertikal. Dan kita bisa renungkan dalam gerak dan bacaan sholat ya. Di sini ada administrasinya. Hadiah dalam Isra Mi'raj yang luar biasa yaitu sholat ya. Ini prosedur komunikasi pada Allah secara langsung ya untuk setiap hamba yang beriman. Ada prosedurnya, ada tata caranya gitu ya, ada prosedurnya. Jadi ada administration-nya. Kemudian ada data entry-nya, ada kosakata pada tahapan-tahapan berkomunikasi. Tentu kita tahu ya tahapan-tahapan tentang sholat, dan itu adalah tahapan-tahapan dalam berkomunikasi. Pun dalam bacaan-bacaannya ada tahapan-tahapan dalam berkomunikasi. Ada communication-nya, pesan yang tersampaikan, dan di situ jaminan doa yang Allah kabulkan. Ada communication ya. Bagaimana ketika kita berkomunikasi kita kepada Allah? Di situ ada communication, pesan yang bisa kita sampaikan apakah sesuai, dan ketika sesuai ada jaminan ya Allah akan kabulkan. Kemudian time management, ketepatan waktu ya, dan waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat adalah bagaimana sholat fardu dan sholat sunnah gitu sesuai dengan aturannya gitu kan, sesuai dengan time managementnya. Di situ juga ada human resources ya, kemampuan pengelolaan dari sumber daya yang berdampak pada kualitas individu maupun kualitas sosial. Jadi dalam komunikasi ini memenuhi sebuah persyaratan, bagaimana persyaratan itu bisa dilakukan oleh kita. Jadi tidak asal-asalan gitu kan, tidak asal-asalan dalam komunikasi. Mungkin ada pandangan bahwa komunikasi adalah seperti ini, biasa-biasa saja kan, tapi ada sebuah prosedur yang tidak banyak orang pahami tentang sebuah prosedur dalam komunikasi ya, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, ini contoh komunikasi juga pada orang tua. Dalam Islam sudah dijelaskan ya, ketika disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 3, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana gitu kan. Nah, ini yang dikatakan bahwa ada loh tata cara, ketika tata cara itu dilihat dari berbagai aspek tadi, administrasi, ya, kemudian sampai kepada kemanfaatannya, dan di sini ada gitu komunikasi, bagaimana komunikasi kita kepada Allah, bagaimana komunikasi kita kepada orang tua, gitu kan, dan tidak boleh berkata gitu kan, berkata aja nggak boleh, apalagi dalam sebuah tulisan, dalam sebuah lisan, dalam sebuah gerak yang itu melukai orang tua, itu juga sama sekali tidak boleh. Ada sebuah tata cara yang di sini adalah sebuah penghormatan ya, dan Allah memberikan sebuah tata cara itu untuk berkomunikasi kepada orang tua.
Pun pada komunikasi pada orang lain, kita harus sudah juga memenuhi sebuah tata cara itu ya. Karena apa? Rasulullah bersabda ini, gitu kan? Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan kata-kata tanpa dipikirkan yang menyebabkan dia tergelincir di dalam neraka yang jaraknya lebih jauh antara timur dan barat. Ini Bukhari Muslim ya. Kemudian dijelaskan juga siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berbicara dengan baik atau diam. Artinya mengerti betul sebuah prosedur bagaimana kita berkomunikasi. Jadi ketika tidak bisa berkomunikasi, mungkin kita akan menyampaikan sesuatu yang baik, akan tetapi tidak tepat waktu. Itu juga mungkin tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kontak atau hubungan yang baik. Mungkin kita akan waktunya baik, ininya betul, tapi caranya tidak benar, kita tidak lembut, juga akan jadi permasalahan dalam sebuah komunikasi. Maka pembelajaran yang awal ya itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dari potensi-potensi yang Allah beri. Nah, ini adalah pada education-nya, ada pendidikan dalam sebuah komunikasi. Jadi komunikasi yang kita lakukan itu haruslah ada nilainya. Jadi bukan kosong. Jadi ada sesuatu hal yang menjadi school of art ya kan, informasi dan konfirmasi, ada tabayun. Karena apa? Karena dalam school of art ini penghindaran terjadinya ghibah dan fitnah serta kerusakan yang besar. Dan ada school of design ya, seni ide dan gagasan. Ada sebuah ide atau gagasan yang di situ masuk adalah kemanfaatan norma dan nilai. Nah, ini terbangunnya peradaban. Jadi dalam sebuah komunikasi akan memperlihatkan bagaimana sebuah peradaban sebuah bangsa. Ya, kalau beberapa waktu lalu atau tahun-tahun yang sebelumnya gitu dari Microsoft itu memberikan sebuah penelitian bahwa netizen Indonesia buruk gitu ya dalam komunikasi. Nah, ini perlu juga ya bagaimana edukasi untuk komunikasi di dunia maya ataupun di dunia nyata. Harus ada education, school of art dan school of design yang itu terbangunnya peradaban yang. Nah, ada unsur bahasa dalam Islam ya. Tentu kita sudah harus paham betul bagaimana ketika kita tahu tentang prosedurnya sampai kepada kemanfaatannya dalam sebuah prosedur, kita harus juga tahu unsur bahasa dalam Islam. Maka ada sebuah unsur perkataan dalam bahasa ya, dan dalam agama yang kita kenal dengan kaulan ya. Ada beberapa ayat ya dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kaulan-kaulan ini. Nah, kaulan ma'rufan ini ada sebuah nilai dan norma yang ada dalam sebuah komunikasi. Kemudian kaulan sadidan bahwa yang kita komunikasikan adalah benar. Kemudian kaulan maksuran ya, mudah dimengerti. Kaulan kariman indah bahasanya. Kaulan balighan bermakna. Kaulan layyinan beradab. Nah, ini dalam sebuah konsep unsur perkataan yang perkataannya itu adalah bagaimana kita memasukkan sebuah unsur-unsur yang itu adalah unsur-unsur bahasa dalam Islam dalam sebuah perkataan kita. Bukan lebay ya, bukan lebay dengan diada-adakan, akan tetapi memang sebuah prosedur yang memang itu adalah bahasa dalam Islam. Bagaimana bahasa yang kita sampaikan ada norma dan nilainya, ada unsur kebenarannya, bukan dusta, ada mudah dimengerti sehingga penerimanya juga bisa memahami, indah didengar telinganya, indah dirasakan hatinya, bermakna, menjadikan dia paham, menjadikan dia mengingat kepada Allah. Nah, beradab, dan di situ terbangun sebuah peradaban dari unsur bahasa yang disajikan dalam perkataan. Ini ada ya sudah diterangkan. Ini dalam norma dan nilai dalam surat Al-Isra ayat 3, kemudian unsur benar adalah dalam surat An-Nisa 9 dan Al-Ahzab 70, kemudian mudah itu dalam surat Al-Isra ayat 28, indah dalam surat Al-Isra ayat 23, bermakna dalam surat An-Nisa ayat 63 dan berada dalam surat At-Toha ayat 44. Nah, ini sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengemas dalam sebuah komunikasi yang memiliki unsur-unsur itu.
ya. Jadi bukan asal-asalan dalam kita berbicara. Harus ada sebuah di situ keimanan kita kepada Allah. Nah, ini hubungan dalam berbagai hal yang tadi, prosedur, kemudian unsur bahasa yang harus kita berikan, maka akan terjadi sebuah kontak, ya kan? Di sini kontaknya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Di situ ya. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Di situ letaknya akan terjadi sebuah kontak-kontak yang terbangun dengan keindahan karena komunikasinya itu terjaga sekali. Kalau komunikasinya tidak terjaga, apa jadinya? Pasti akan ada pertengkaran, keributan, dan berbagai hal yang itu menjadi sebuah kerusakan yang sangat luar biasa. Ini yang akan kita hadapi, bagaimana kontak yang akan terjadi. Hubungan-hubungan itu adalah hubungan yang rahmatan lil alamin, hubungan yang penuh dengan cinta. Oke, dan ada Al-Quran, gitu kan? Ada Al-Quran sudah dijelaskan ya, begitu indahnya ya Allah memberikan kalamnya, dan ini menjadi sebuah kesusastraan yang sangat tinggi. Bahkan ketika Allah menantang pun untuk orang-orang Quraisy itu memberikan tantangan untuk membuat ayat, itu pun diberikan dengan sebuah bahasa kesusastraan yang sungguh sangat-sangat indah dan sangat-sangat membuat mereka itu terhanyut dengan kelebihan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini bisa kita lihat misalnya dalam surat Ar-Rahman ya. Di surat Ar-Rahman itu dijelaskan ada about me ya, portofolionya, work experience-nya, kemudian skill-nya, ada edukasi, ada sampai kontaknya. Nah, ini dalam ayat 1 sampai 12 ini sudah dijelaskan, Allah menjelaskan tentang Allah, tentang kekuasaan Allah ya, tentang berbagai hal gitu ya, tentang Allah menciptakan segalanya ini, tentang kekuasaan yang luar biasa. Dan itu portofolio ya, buat ya Allah gitu kan. Kemudian dari ayat 13 sampai 77 ya, Allah memberikan pesan edukasi pada hambanya, tapi dengan pertanyaan yang sangat indah. Wabi Allah bertanya, dijelaskan lagi dengan keindahan kekuasaannya. Itu adalah edukasi yang menjadikan kita memiliki work experience ya, dalam pembelajaran ya, dalam komunikasi. Dan ayat terakhir Allah menjelaskan dalam ayat 78 ya, tabaraka smu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah mempertegas kontak pada hambanya, sesungguhnya ini adalah hubungan gitu kan, hubungan antara hamba dengan pencipta dengan hambanya, dan Allah lah pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi begitu indahnya komunikasi yang Allah contohkan, dan Rasulullah juga sudah mencontohkan komunikasi dalam keteladanannya. Dan Rasulullah menjelaskan juga, ketika kita sedang berbicara, maka hadapkanlah wajahmu kepadanya dan dengarkanlah apa yang dibicarakan. Dan ketika belum sampai kepada tujuannya, biarkanlah hingga sampai kita mendapatkan kesempatan untuk kita berbicara sesuai dengan pandangan kita. Nah, dengan hal itu akan terlihat bagaimana sih cara kita berkomunikasi. Maka bukankah Allah telah mencontohkan komunikasi yang baik dan memerintahkan komunikasi secara baik? Bukankah Rasulullah telah memberi keteladanan dalam komunikasi secara baik? Lalu kenapa kita enggan melakukannya? Banyak ghibah, banyak fitnah, banyak kepentingan, banyak kebutuhan, hasrat nafsu, menghina berkasta, ya, mengumpat, individualis, dan merasa tinggi derajatnya. Nah, ini sehingga apa? Sehingga norma unsur-unsur komunikasi hilang sama sekali. Banyak ketidakjujuran, ya.
Mungkin juga banyak juga orang-orang yang tahu agama justru menjadikan agama sebagai alat. Nah, ini yang akan berbahaya sekali, apalagi di zaman yang sudah masuk kepada zaman kemunafikan, sudah tidak bisa kita lihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang mengungkapkan kejujuran, mana yang berdusta. Nah, ini bagaimana ini itu bisa kita jaga dalam unsur-unsur bahasa sehingga itu bisa menjadikan ketentraman, toleransi, saling menghargai, dan itu menciptakan betapa Islam rahmatan lil alamin, prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan yang sangat luar biasa. Kita bisa menjadi sarjana-sarjana dengan berbagai titel-titel dan mungkin juga lebih tinggi lagi. Mungkin sampai gelar profesor dan tidak ada lagi gelar setelahnya, tapi akan tetapi terus ada lagi gelar. Tak ada gelar sarjana yang indah selain sarjana takwa. Oke, dan terakhir dari saya ya, karena kita akan bergantian, nanti bisa kita saling berkomunikasi ya. Terakhir dari saya, penuhi hati dengan cinta hingga tak ada tempat untuk benci. Bukan menghilangkan benci, tapi tak ada tempat untuk benci. Karena apa? Rasulullah bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati jantung. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sampaikan ini membedah sekian banyak ayat dan surat nih. Di Ar-Rahman saja dibedah sekian banyak detailnya dari Dr. Amalia. Baik, selanjutnya dipersilakan pada Wan Guru Yai Dr. Chandra Krishna untuk bisa memberikan arahan pada kita dan para hadirin. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, syukron Yai Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Para masyaikh yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus Ustadz Iqbal, Dr. Iqbal Subhan Nugraha, dan juga fasilitator sekaligus pemandu acara pada malam hari ini, Kiai Dr. Hamdan, juga Bu Dr. Amalia, Bu Dr. Ai, dan seluruh yang hadir, khususnya juga mahasiswa-mahasiswa saya yang alhamdulillah banyak yang saya lihat hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan, ini ada yang angkat tangan ini ya, Rifki ya. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang menjadi pemberat yaumil mizan kelak. Tadi Dr. Amalia sudah banyak sekali berbicara terkait dengan komunikasi, ya, unsur-unsur bahasa dalam Al-Quran. Tadi beliau sudah menjelaskan bagaimana komunikasi vertikal, hablum minallah dan hablum minannas, ya, bergantung baik tidaknya hubungan seseorang ketika dia hubungan vertikalnya kepada Allah akan berdampak pula hubungan horizontalnya. Boleh jadi hubungan vertikalnya juga baik, tapi hubungan horizontalnya tidak baik. Maka ini ada yang disebut dengan soleh secara pribadi, ada yang disebut dengan soleh secara sosial. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu hadirin, kalau soleh secara pribadi, maka dalam porsi
yang Allah melalui Rasulnya berikan, ternyata kalau kita tidak dituntut hanya soleh secara pribadi. Nah, namun pesan yang terdapat dalam ibadah kita berjamaah adalah soleh secara sosial. Maka kalau kita lihat dalam sebuah sabda Nabi, afdhalus sholatul jamaah fi sholatil fardhi sab'a wa isruna darajat. Nah, ini sangat tinggi nilai pahalanya bagi amalan sosial atau amalan berjamaah yang dilakukan oleh seorang hamba di samping dia melakukan ibadahnya sendirian. Nah, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Nah, terkait dengan komunikasi, kalau kita lihat memang komunikasi Nabi itu, kalau misalnya kita telusuri dalam sirah Nabawi, bahwa Nabi itu memang kalau kita katakan sekarang ini dalam ilmu dakwah itu ada juga yang disebut dengan retorika dakwah. Jadi Nabi itu adalah sosok figur yang yang sangat sempurna. Kenapa disebut sempurna? Karena dalam riwayat yang kita temukan, kalau Nabi itu berbicara, orang semua terpukau. Ketika Nabi berbicara itu, orang semua akan mendengarkan dan terpikat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ini menandakan bahwa Nabi itu adalah seorang yang seorang yang ahli dalam retorika. Belum lagi syair. Bahkan kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Quran, itu adalah bahasa syair yang sangat tinggi. Bukan berarti Al-Quran itu syair, tapi di masa itu ketika sebelum ada Al-Quran, kemudian ada syair inilah yang kemudian menjadi turun ketika Al-Quran, karena ternyata Al-Quran itu juga lebih tinggi daripada syair tersebut. Nah, kembali kepada bahasa atau komunikasi ala Nabi. Nabi itu memang adalah seorang yang sosok yang terjaga, ya. Wa ma antiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, memang Nabi itu adalah seorang yang berbeda dengan kita karena ucapannya aja suatu yang wahyu, yang diwahyukan oleh Allah. Maka Nabi pernah berpesan kepada kita, kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Nah, ini etika berbicara, ya, akhlak berbicara. Kalau memang tidak mampu berbicara yang baik, berbicara yang dibenarkan dalam agama, ya kalau istilahnya sekarang itu ya komunikasi lah, ya. Maka lebih baik diam, kata Nabi. Nah, oleh karenanya saya mengutip sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia terkait dengan dakwah. Beliau menyampaikan bahwa dakwah itu punya prinsip-prinsip, ya, yang mana dakwah itu mengajak bukan mengejek, dakwah itu harusnya merangkul bukan memukul, dakwah itu menyayangi bukan menyaingi, dakwah itu mendidik bukan membidik, membina bukan menghina, mencari solusi bukan mencari simpati, membela bukan mencela, mendidik bukan menghardik. Dakwah itu hendaknya ramah-ramah bukan marah-marah. Nah, ini sekarang ini hadirin rahimakumullah, banyak ini ya kita temukan ceramahnya itu ngejek, ya. Nah, kalau kita bercermin bagaimana Rasul, ya, dakwah itu, bahkan ketika di pelataran Masjid Nabawi dulu kita pernah, ya, saat belajar tarikh itu ada seorang ibu Yahudi itu, ya, bahkan mencaci-caci Nabi, tetapi Nabi tidak pernah mengejek itu si ibu, ya. Nah, maka inilah dakwah Nabi yang sangat luar biasa, ya.
Dan tentunya juga dakwah itu, bahasa-bahasa dakwah itu harus yang sifatnya merangkul, jangan memukul. Nah, sekarang akhir-akhir ini ya kita tidak heran banyak juga di kalangan penceramah itu yang suka memukul ya, apalagi kalau sudah persoalan amplop. Ini kadang-kadang di kalangan ustadz ini ketika biasanya bukan hanya yang jadi masalah itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan, Dr. Iqbal ya. Ketika beda pendapatan, nah ini yang bisa memukul ini. Nah ini tentunya harus kita harus kita jaga, jangan sampai saling memukul. Menyayangi bukan menyaingi. Nah, ini tadi yang disampaikan Dr. Amalia tadi. Berdakwah dengan cinta, komunikasi dengan cinta. Maka apapun ketika kita landasi dengan cinta, maka hasilnya akan sempurna. Nah, coba kita bayangkan kalau kita melakukan sesuatu dengan asal-asalan, pasti hasilnya pun tidak akan sempurna. Apapun yang kita kerjakan, terutama mendidik anak, ya kalau anak kita didik, apalagi anak sendiri ya tentunya ya, anak orang lain saja dididik dengan cinta, cinta penuh kasih. Nah ini apalagi ini Dr. Iqbal juga Bu Nyai juga seorang pengasuh ya, tentunya mengasuh dengan cinta. Nah kemudian mendidik bukan membidik. Nah ini terkadang juga suka kita lihat, apalagi dengan adanya TikTok, ada ini ya, ada yang suka memprovokasi sehingga kerjanya membidik. Nah, seorang yang bijaksana tentunya dia bukan mencari simpati orang, tetapi lillahi ta'ala. Seperti yang kita bacakan dalam muqaddimah tadi di surah Fussilat ayat yang ke-33. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi ucapan yang terbaik itu di hadapan Allah ialah mengajak umat manusia ke jalan yang Allah ridhoi. Tentunya dengan cara mendidik dengan cinta. Kalau bahasa Ibu Amalia harus disandarkan dengan cinta supaya hasilnya sesuai harapan. Kemudian membina, bukan menghina. Ini juga terkadang kalau kita flashback ke belakang di masa Nabi Musa, ya ada Fir'aun di situ. Seorang Fir'aun yang kita kenal bahkan diabadikan dalam Al-Quran, seorang yang sosok merasa hebat paling tinggi, ana rabbukumul a'la, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Itu diutus, disuruh oleh Allah Musa dengan saudaranya Harun untuk qaulam baligha ya, disuruh oleh Allah untuk berdakwah dengan lemah lembut kepada mereka. Artinya di sini tidak boleh menghina. Bahkan dalam ayat lain juga disebutkan kalau kita menghina Tuhan sesembahan kaum yang lain, maka nanti mereka juga akan balik menghina. Maka dilarang saling menghina, bahkan dengan orang yang beda agama sekalipun. Yang beda agama saja dilarang, apalagi yang satu agama. Kira-kira begitu. Mencari solusi bukan mencari simpati. Nah, ini yang harus kita budayakan, terutama dalam berkomunikasi. Hendaknya kita mencari solusi, bersinergi, bukan bukan cari muka. Kalau bahasa sekarangnya itu carmuk, ya, cari muka. Atau sering kita dengar juga mau kemana? Setor muka. Ini istilah setor muka ini bisa merusak keikhlasan. Padahal sebenarnya yang yang diharapkan adalah ketika kita pergi ke suatu tempat adalah apa yang bisa kita berikan manfaat di tempat itu, bukan cari muka. Ini yang dituntunkan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang bermanfaat. Tentunya kalau kita punya mindset ketika kita ke suatu tempat bisa memberikan manfaat, saya yakin tidak mungkin kita cari cari simpati sama orang, apalagi cari muka. Nauzubillah.
Selanjutnya membela bukan mencela. Nah, ini juga adalah prinsip Nabi. Nabi itu tidak pernah kita temukan mencela ya. Bahkan mencela makanan tidak pernah kita temukan Nabi ya. Nah, kita terkadang kurang garam aja ya, kurang garam dikit aja kadang-kadang kita aduh gitu ya. Nah, Nabi itu ya kalau enak dimakan, tidak ya didiamkan. Masya Allah ya, luar biasa memang. Maka pantaslah dan tegas sekali dalam Al-Quran Allah jelaskan di surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Perilaku Nabi sangat luar biasa. Mendidik ya, sosok Nabi adalah sosok pendidik yang luar biasa. Maka lahirlah sahabat-sahabat terbaik, khairu ummati Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Nah, ya, sebaik-baik umatku adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang mana mereka itu adalah sahabat-sahabat terbaik yang dijamin oleh Nabi didoakan masuk surga ya. Nah, ini adalah hasil dari didikan Nabi. Ada juga Bilal bin Abi Rabah, ada Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya, dan banyak sekali ada sahabat-sahabat yang dijamin oleh masuk surga yang didoakan oleh Nabi, dan seterusnya. Kemudian tentunya ceramah itu harus dengan ramah. Kenapa disebutkan ramah? Karena kalau kita lihat Nabi itu memang sosok yang menguasai atau bisa kita katakan menerapkan ilmu psikologi. Nah, tandanya Nabi itu ramah ketika misalnya datang seorang yang malas sholat atau suka mengulur waktu, maka Nabi ketika ditanya, ya Rasul, apakah amalan yang paling utama? Kata Nabi, Abdulus sholat fi awal waktiha. Ini menandakan bahwa yang datang ini seorang yang suka mengulur-ulur waktu sholat, ya, yang mengabaikan sholat, lalai dalam sholat, sehingga dikatakan oleh Nabi seperti itu. Nah, berbeda dengan konteks lain, misalnya ketika yang datang itu adalah seorang yang kurang berbakti kepada orang tua. Nah, maka ketika ditanya Nabi, ya Nabi, apa amalan yang utama? Birrul walidain, kata Nabi. Yang utama itu adalah berbakti kepada orang tua. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu selain komunikasinya sangat luar biasa, juga memahami psikologi mad'u. Nah, maka kalau kita lihat dalam surah An-Nahl 125 itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini metode secara umum yang ada di dalam Al-Qur'an ini semuanya teraplikasi apa yang dilakukan oleh Nabi selama hidup. Maka inilah sejatinya yang harus kita contoh, cara komunikasi Nabi, bergaul Nabi bagaimana. Ketika Nabi berhadapan dengan orang yang benci, bahkan ketika ada seorang munafik ya yang dikatakan oleh Umar, ya Rasul, izinkan saya memenggal lehernya. Apakah langsung? Nah, bukan. Jangan Umar. Boleh jadi dia besok bertaubat. Nah, itulah seorang ini ya, akhlak yang luar biasa yang dipancarkan dari seorang nabi. Maka ketika sahabat bertanya, mungkin sebagai penutup ya, biar tidak terlalu malam, ini masih ada lagi Dr. Iqbal ini. Ketika sahabat bertanya, ya Aisyah, Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Nabi itu? Akhlakun Nabi Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Maka disebutlah Nabi itu Al-Quran berjalan. Nah, apalagi kita sebentar lagi momentum nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan akhlak berkomunikasi, apalagi kalau kita bisa mampu berkomunikasi dengan Al-Quran. Seperti siapa itu Syekh yang dari mana itu ya, ketika berbicara sesuatu selalu yang muncul dalil, ketika berbicara yang selalu muncul ayat. Nah, jadi setiap setiap persoalan atau pertanyaan, Al-Quran yang jawab. Setiap ada pertanyaan, Al-Quran yang jawab. Ini luar biasa tentunya kalau kita bisa. Mudah-mudahan nanti generasi penerus kita, terutama yang di pesantren Quran ini, tahfiz Quran ini, bisa menjadi Al-Quran berjalan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Yang salah-salah ya, tentunya kalau kesalahan itu adalah kelemahan saya sendiri, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada
Wan Guru Yai Dr. Chandra. Kalau memang sudah di kepengurusan MUI itu karakternya udah kelihatan ya. Jadi apa Masya Allah. kutipannya sudah langsung kita inilah anggaplah kita itu lagi di bumi, dia sudah di Lauhil Mahfudz gitu. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan pada Yai Dr. Iqbal Subhan Nugraha untuk bisa memberikan pencerahan tambahan kepada kami semuanya. Keberkahannya dinantikan. Dipersilakan, Yai. Boleh dibantu PPT-nya, Yai Hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Secara umum yang kami hormati segenap mahasiswa lintas disiplin, tentunya lintas kampus atau universitas, lebih khusus dua pemateri, Dr. Cinta, ya, ini Amalia, kemudian Buya, Dr. Buya Chandra. Juga izinkan mumpung lagi tadi sedikit saya buka beberapa yang hadir dari kawan-kawan, ingin menyapa dari Sumatera ada Buya Dr. Kusairi tadi saya lihat. Kemudian ada Habib Muhammad juga. Ada tentu Dr. Ai, ya, tadi juga ada dari Bandung, ya, dan beberapa yang lain. Baik, saya barangkali kalau dikaidahkan at-tabi'. Yang pertama dan yang kedua sudah sangat lengkap. Saya hanya menambahkan saja, barangkali ingin baca-baca ayat dan Quran saja. Irisannya sangat ada yang disampaikan barusan oleh Buya Dr. Chandra. Terlebih apalagi dengan pemateri yang pertama, Bu Dr. Cinta, beberapa tadi menyampaikan beberapa subbahasan. Satu di antaranya sesungguhnya ini yang akan saya sampaikan. Karena memang kami tidak ada janji apa sub yang akan kami bawa. Jadi sebetulnya sudah nih yang saya sampaikan ini disampaikan oleh Bu Dr. Amalia. Jadi saya ya sedikit bermujamalah saja barangkali ini. Semoga sedikit menghasilkan debu-debu kebaikan. Maka bahasa tadi kalau Bu Amalia adalah unsur bahasa dalam komunikasi, saya sedikit dengan takbir yang lain, ya sifat komunikasi di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagai muqaddimah kembali kepada judul besar kita, yaitu Ramadan dan etika komunikasi. Apa irisannya? Kita ambil dulu secara hukum atau syariat, terutama dalam fikih, kita akan jumpai bagaimana sesungguhnya Ramadan itu menjadi madrasah, Ramadan itu menjadi murabbi untuk kita, mentarbiyah kita agar bisa mengelola dengan baik syahwat-syahwat yang kita punya. Di antaranya kalau di dalam Ihya adalah syahwatul farj dengan syahwatul batan, syahwat kemaluan dengan syahwat perut kita. Makan, haus, lapar, dan sebagainya, yang mana dua syahwat ini termasuk mubtilat yang membatalkan puasa kita. Ada syahwat yang lain yang tidak membatalkan, yaitu syahwatul kalam. Ini tidak membatalkan, tapi kemudian kalau kita lihat misalkan di dalam Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Syafi'i, termasuk al-adab, adab-adab bagaimana seorang yang shaim berpuasa harus juga menjaga syahwat dari kalam ini atau syahwatul lisan ini, sehingga tidak kemudian terjebak ke dalam namimah, ghibah, dan lain sebagainya, sehingga kemudian yang akan menjerumuskan dia menjadi seorang yang muflis dalam artian secara maknawi, bukan yang tidak punya uang,
tapi yang tidak punya pahala. Di dunianya dia sholat, di dunianya dia berzakat, berpuasa. Namun kemudian dalam satu waktu, walakin syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Tapi dia menggunjing si fulan, kemudian mencaci si fulan, ngambil harta si fulan, menzalimi si fulan, sehingga pada hari kiamat habislah kemudian pahala-pahala kebaikan dia untuk menutupi pahala-pahala keburukan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini barangkali kaitan Ramadan sebagai madrasah untuk mentarbiyah kita. Salah satunya adalah untuk menjaga syahwat kita, walaupun ini bukan membatalkan, tapi bagian dari adab yang bisa mengurangi pahala kita, yaitu syahwat dari bicara kita. Maka dalam Al-Qur'anul Karim ya ada kemudian sifat-sifat yang dinisbatkan kepada komunikasi ataupun bicara. Bicara dalam bahasa Arab bisa ditakbirkan dengan takallama, ya takallamu, takalluman, masdarnya takalluman. Ismul masdarnya kalam. Nanti mungkin lebih lanjut dalam shorof ya, ada masdar, ada ismul masdar. Atau juga kemudian ditakbirkan dengan qala yaqulu qawlan. Nah, maka dalam Al-Qur'anul Karim kita temukan qawlan, dia sebagai masdar yang kemudian menjadi man'ut. Dan kita jumpakan beberapa naat-naat atau sifat-sifat untuk qaul itu sendiri. Yang pertama adalah qaulan sadida. Mana layarnya, Mi? Baik, qaulan sadida. Yang pertama qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar. Besar ini. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini bicara tentang hendaklah manusia itu merasa cemas, khawatir meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berucap, berbicara, berkata dengan perkataan yang benar. Qaulan sadida. Dalam tafsir At-Tabari misalkan kita lihat as-sadid minal kalam wa al-adl wa shawab. Ucapan yang berkeadilan, ucapan yang benar. Artinya ucapan yang kita ucap harus yang benar, harus yang hak, bukan yang hoak. Ketika kita mendapatkan misalkan satu isu atau kabar, maka kita harus pandai mengolah isu itu. Dengan kemudian disampaikan oleh Bu Amalia bertabayun terlebih dahulu, jangan kagetan, tidak mengkonfirmasi, kemudian kita menyebar. Bahkan kalau bicara media ini, misalkan ada satu artikel dan lain sebagainya, banyak kemudian orang-orang hanya membaca misalkan judulnya saja, atau melihat sambil lalu saja, ya, atau bahkan ada tujuannya baik mengapresiasi satu kabar tertentu, padahal ternyata yang dimaksud bukan kabar itu. Misalkan ada seseorang menyampaikan satu kabar, tiba-tiba mantap saja. Ternyata kabar yang dimaksud adalah kabar kematian, misalkan kan begitu. Maka dilihat dulu, dibaca dulu, dicerna dulu, ini tentang apa kontennya. Baik apa tidak, apakah perlu kemudian kita share ataupun tidak. Kita lihat timang-timang kemaslahatannya. Ada kalanya yang baik juga hanya pas untuk dikonsumsi oleh pribadi, misalkan begitu. Tidak maslahat untuk kemudian dikonsumsi kepada publik atau halayak yang lebih luas. Jadi ini perkataan itu harus perkataan yang hak, yang sadid, yang benar, yang shawab, yang al-adl, berkeadilan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat berikutnya next. Ya. Qaulan baligha. Perkataan yang baligh, yang membekas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Ini nanti bicara tentang orang-orang munafik. Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hatinya orang-orang munafik. Maka berpalinglah, nasihatilah mereka dan ucapkanlah kepada mereka qaulan baligha, perkataan yang membekas pada jiwanya. Dalam tafsir Jalalain misalkan qaulan baligha ay mu'atsiran fihi, yang memiliki asar, yang memiliki bekas, atau dalam bahasa lain tadi singkatnya adalah yang membekas. Maka kita teringat ada beberapa nas-nas dari hadis Nabi kita Muhammad SAW menguatkan hal ini. Misalkan dalam sebuah hadis tentang bagaimana nasihatnya Nabi, wa'adhana Rasulullah SAW mau'idhatan balighatan. Nabi kalau memberikan mau'idhah atau nasihat itu mau'idhatan balighatan, membekas dalam hati atau pendengarnya. Apa di antara indikatornya? Dalam lanjutan hadisnya disebutkan apa? Mau'idhatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Pertama, indikator dari hati. Hati akan bergetar, terasa jelek begitu kalau mendengarkan nasihat dari baginda Rasul. Kemudian al-uyun, ya, akan juga meneteskan paling tidak air mata atau berkaca-kaca kalau memang itu terkait dengan sesuatu yang menyedihkan dan lain sebagainya. Yang kemudian dalam bahasa Bu Amalia ada kemudian pilihan diksi-diksi, bagaimana mengolah rasa dan kata sehingga tepat untuk disampaikan dan didengar oleh mad'u dalam bahasa Buya Chandra tadi, ya, oleh pendengar. Nah, bagaimana Rasulullah tadi menyampaikan mau'idhah itu yang balighah. Misal kita lihat seperti apa yang balighah itu dalam beberapa nas, misalkan terkait dengan bagaimana Rasulullah misalkan menasehati seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang terkenal menjadi atau sebagai sosok yang soleh namun lemah dalam hal kepemimpinan. Di saat sahabat-sahabat yang lain punya jabatan, Abu Dzar juga ingin seperti sahabat yang lain mendapatkan jabatan. Namun apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tahu Abu Dzar tidak punya potensi untuk kemudian mendapatkan jabatan karena leadership-nya tadi tidak bagus. Maka dipeluk itu Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian dikatakan bahwa jabatan itu sesuatu yang berat. Wa innaka rajulun dha'if, sementara kamu orang yang lemah. Biarkan yang lain saja wahai Abu Dzar. Kira-kira mungkin kalau pakai diksi yang tidak terlalu pas, akan orang langsung bilang nggak usah ente, nggak ada tampang ente, mungkin begitu. Tapi tidak dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, dipeluk dengan memilih kemudian diksi yang pas sehingga orang yang dinasehati pun tidak tersinggung dan menerima saran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada diksi, jadi ada kemudian mencari kondisi, ada hal, ya, kondisi ataupun keadaan yang pas, waktu yang tepat dengan kata-kata yang lebih mengena, ya, sehingga kemudian diterimalah kemudian nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalkan ada sahabat yang lain yang meminta izin kepada baginda Rasulullah untuk berzina, misalkan, ya Rasulullah adzin li fi zina au bizina, wahai Rasul izinkan aku untuk berzina. Tentu semua sepakat, bahkan orang ini pun tahu bahwa azina muharram, azina haram, sepakat. Ya, jangankan kemudian melakukan, mendekatinya saja adalah haram, jelas itu hal yang dasar diketahui, maklum minad dini bil darurah. Namun kenapa orang ini mengucapkan itu? Kenapa punya keinginan minta izin kepada Rasulullah? Berarti ingin ada sentuhan-sentuhan lain. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini yang menarik. Rasulullah kemudian
dengan diksi yang sangat tepat, memberikan satu pengandaian. Coba andaikan yang berzina itu adalah seseorang yang kemudian yang dizinahinya adalah ibumu atau kemudian saudari perempuanmu, diajak berlogika dulu. Tentu orang ini kemudian menjadi berpikir sampai kemudian menerimalah kemudian nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah kemudian mendoakan sambil memegang dadanya, didoakan, Allahumma gfir dzanbahu wa hafsin farjahu wa tahhir qalbahu, atau ini kelewat ya, Allahumma gfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hafsin farjahu, kan begitu. Sambil dipegang dadanya, didoakan, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, bersihkan hatinya, dan jagalah kemaluannya. Nah, Masya Allah. Jadi ada diksi yang tepat, ya. Bagaimana diksi itu kemudian sangat bahkan dalam beberapa atau dalam orang yang tidak jauh dari kita dan kita menyaksikannya. Bagaimana misalkan diksi itu menjadi satu jargon seorang misalkan siapa Pak Bondan begitu ya. Kalau kita lihat dia mereview satu makanan tidak berlebihan, tidak dengan mata yang melotot, kemudian lidah yang menjulur-julur, ya biasa saja. Namun kemudian kenapa kita merasa terbawa dengan suasana nikmatnya Pak Bondan mereview, merasakan kemudian makanan yang dia review dengan satu kata yang sangat masyhur ya, maknyus ya, kira-kira begitu. Ya, ada diksi yang tepat ya, atau kemudian barangkali guru-guru kita ya, dulu ada Ustaz Arifin yang mana kalau ceramah tidak jauh-jauh dari amalia-amalia harian. Dan kemudian kita merasa malu tentang amalia harian, terutama kalau saya seorang yang kedul, malas dalam ibadah, payah soal ibadahnya, dinasehati oleh seorang yang ahli ibadah misalkan, maka yang dikeluar dari lisannya pun itu bertolak dari hati dan pengalaman tentunya, dan pengamalan tentunya. Atau mungkin kita tidak jauh-jauh, ya barangkali ada yang merasakan hal yang sama dengan saya. Kalau di kelas kita belajar dengan Prof. Nasar misalkan begitu ya, kadang-kadang sering beliau kemudian membawa pelajaran tafsir kita kepada tazkiyah nafas dan lain sebagainya. Hal yang disampaikan sering ada hal-hal yang atau pernah barangkali ilmu-ilmu dasar kita mendengarnya, namun dengan bahasa yang santun begitu ya, seakan-akan merefresh ilmu kita, yang merasa segar kembali kita mendengarkannya itu, misalkan ya kalau pengalaman saya misalkan di kelas dengan Prof. Nasar, atau banyak kemudian tokoh-tokoh barangkali yang lain yang kalau berbicara itu mengena atau jelek bahasa sekarang begitu ya. Atau bisa juga misalkan kita lihat lagi-lagi nyambung lagi dengan dokter cinta kita nih. Di antara yang bisa menjadikan satu kalam atau qaul itu balik mengena adalah dengan kaidahnya adalah at-tikror, dengan pengulangan. Satu kaidah mengatakan apa? At-tikror yufidu ta'kid. Pengulangan itu di antara faedahnya adalah takkid, menguatkan. Nah, tadi misalkan Bu Doktor menyampaikan satu ayat dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang mana pengulangannya, tikrornya terjadi sebanyak 31 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa nikmat Allah begitu luas, tapi kemudian ternyata dalam kesehariannya kita sering mendustakan, diingatkan oleh Allah tentang nikmat Allah yang begitu luas tadi. Tikror yang lain misalkan kalau dalam Al-Qur'anul Karim tentang yang terulang 2 kali, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Nah, ini juga tikror, pengulangan, memberikan faedah kepada kita bahwa atau kalau kita mendapatkan satu usr, satu kesulitan, pasti yakinlah di belakang itu ada yusr, ada kemudahan. Atau kemudian misalkan kalau hadits Nabi yang lain, misalkan hadits Nabi kepada sahabat Mu'adz ya, tentang syahadat, bahwa syahadat itu kemudian menyelamatkan seseorang dari api neraka.
Bagaimana Nabi mengucapkan hal ini, menyampaikan hal ini kepada sahabat Mu'ad. Nabi memanggil Mu'ad 3 kali. Ya Mu'ad, kata Mu'ad, labbaik wa sa'daik. Ya Mu'ad, labbaik wa sa'daik. Ya Mu'ad, labbaik wa sa'daik. Kemudian nanti kata ulama, kenapa sampai 3 kali? Pertama ini adalah takkid. Tikror ini yufidut takkid. Kemudian pendapat yang lain ini menunjukkan bahwa pentingnya, ya, ahamiyatu al-maqal. Yang akan diucapkan ini hal yang penting. Apa yang diucapkan baginda Rasul, bahwa ma min ahadin yushidullaha wa anna Muhammadar Rasul wa yushidu anna Muhammadar Rasulullah. Siapapun manusia yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, haramallahu minan nar au jasadahu minan nar au fi ma'anal hadis, ya, kalau tidak tidak salah maknanya, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Next, yai, setelah qaulan sadida, perkataan yang benar, qaulan baligha, kemudian ada qaulan ma'rufa, ya, yaitu perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik, yakni qaulan ma'rufan fil bir wasilah, dalam hal kebaikan-kebaikan, atau dalam bahasa hadis yang dibawakan Bu Doktor Cinta ataupun Buya Chandra tadi, hadis Nabi tentang bicara khairan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicara itu pilihannya cuma 2. Pertama, al-qaul dengan khair, mengucapkan dengan yang baik, yaitu qaulan ma'rufa, atau diam. Nah, ini kita jumpai juga dalam Al-Qur'anul Karim, misalkan di dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bicara tentang safih, ya, safih itu orang yang akalnya kurang. Dalam tafsir dicontohkan misalkan di antara safih as-saghir atau as-sabi al-majnun, ya, orang anak kecil atau orang yang gila. Itu kalau ada anak kecil, orang gila misalkan punya harta, anak kecil punya harta, maka boleh nggak misalkan dia punya warisan dan satu-satunya dia semata wayang, tidak ada ahli waris yang lain, punya harta misalkan 1 miliar, maka boleh nggak dia mentasarrufkan hartanya? Dalam fikih pun dia tidak termasuk ahliyatut tasarruf. Maka bagaimana mengelola hartanya tadi? Maka dikelola oleh ahli warisnya, dikelola oleh pamannya misalkan, dan seterusnya. Nanti dalam sirah Nabi bagaimana juga kita lihat bahwa Al-Masjid An-Nabawi juga dibangun atas tanah seseorang anak kecil yang mempunyai ahli waris, dibeli oleh Nabi, dan dibelinya nanti kemudian terjadi perdebatan. Nabi membeli tanah ini dari seorang anak kecil. Kalau dalam mazhab Hanafi membolehkan, anak kecil itu termasuk ahliyatut tasarruf. Dalam mazhab Syafi'i, oh tidak, karena itu transaksinya bukan antara Nabi dengan anak kecil membebaskan tanah untuk menjadi Al-Masjid An-Nabawi, tapi dengan pamannya. Anak kecil ini diurus oleh pamannya sebagai kafilnya, pun terjadi akad Nabi membeli tanah yang kemudian menjadi cikal bakal Al-Masjid An-Nabawi, sejatinya bukan dengan anaknya tapi dengan pamannya. Maka apa? Jangan berikan kepada mereka. Ya, kita anak kecil pegang uang 1 miliar tentu tidak akan bisa mengelola dengan baik. Sehari dia bawa 1 gepok, bagi-bagi sama temannya, besoknya lagi bawa lagi, habis juga 1 tahun. Ya. Tapi kemudian apa? Warzuquhum fiha. Diatur itu uangnya, berikan rezeki, dia butuhnya apa, buat keperluan sekolah apa, dan lain sebagainya. Waksuhum, mungkin pengen beli baju tidak harus tiap hari. Ya, barangkali 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Ucapkan kepada mereka perkataan-perkataan yang ma'ruf, perkataan-perkataan yang baik, ya. Atau dalam ayat yang lain misalkan apa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan pengampunan maaf lebih baik daripada sedekah yang diikuti adza,
diikuti sesuatu yang menyakitkan. Yang mana dalam ayat yang lain disebutkan kalau kita memberikan sedekah tapi diikuti dengan sesuatu yang menyakitkan, maka batal itu pahala sedekahnya. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau batalkan sedekahmu dengan man. Apa itu man? Menyebut-nyebut pemberian. Wal adza, apa itu adza? Menyakiti orang yang diberi atau yang disakiti. Atau apalagi misalkan wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minha wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ya, kalau ada ahli atau kerabat, ya, ketika ada pembagian waris misalkan, ada kerabat yang ya ingin tahulah, mau ada pembagian waris misalkan ada yang meninggal dan dia bukan ahli warisnya tapi bagian dari kerabatnya, maka tetap ibaratnya ada uang dengar lah begitu ya, maka kasih farzuquhum, kasih mereka bagian ya, apa namanya, walaupun bukan ahli warisnya, kerabat, sebagai bentuk ya berbagi kegembiraan lah begitu. Paman, ini kami mau bagi-bagi, ya ada paman kita, adiknya orang tua kita misalkan, ya wajar lah kemudian kakaknya meninggal, ya ini harta mau bagi-bagi, pengen tahu lah, sekedar pengen tahu ini tanah yang ini dibagikan ke siapa, rumah yang ini dibagikan ke siapa. Maka ketika pembagian ya sangat layak untuk kita undang sebagai ya orang tua yang menyaksikan, dan boleh kita kemudian berikan rezeki barangkali sedikit, paman ini ada amplop nih dari kami keluarga, begitu kan. Pas nyampe rumah dilihat nggak ada apa-apanya, cuman amplop doang. Thayyibah, ada berapa ini? Qaulan sadida, perkataan yang benar. Qaulan baligha, perkataan yang membekas, ya. Qaulan kemudian ma'rufa, yang baik. Dua lagi barangkali ya. Qaulan karima, ya, perkataan yang mulia. Pun ini ayat sudah dibacakan tadi, kita ulang lagi saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ini bicara tentang kewajiban beribadah kepada Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita kalau sudah sepuh, udah kibar, ya. Apa ciri orang sudah kibar? Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi, semakin panjang umurnya ada beberapa yang Allah kurangi, kemudian kenikmatan-kenikmatannya dalam berbicara sudah tidak jelas, ya. Maka barangkali banyak yang menjengkelkan kita. Kita pengen berkata ini salah tangkap, atau dia berkata itu kita salah memahaminya, ya, beda dengan yang masih muda, ya. Maka walaupun dalam keadaan begitu, fala taqul lahum uff. Kalau dalam bahasa dokter cinta nggak boleh bicara Kalau dalam bahasa syariat mungkin tidak boleh kita melakukan, istilahnya adalah at-ta'fif, masdarnya ta'fif, tidak boleh mengatakan Tetap ucapkan kepada mereka wa qul lahuma qaulan karima, perkataan yang mulia. Pengen nas, apaan nas? Kita bawa beli nasi, ternyata bukan nasi. Kita bawa beli buah nanas, ternyata bukan nanas. Kita bawa ke jalan-jalan ke Monas, ternyata Monas. Nah, tetap kita bersabar, tetap kita ucapkan kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia, qaulan karima ay qaulan jamilan hasana. Dalam tafsir Tabari, perkataan yang baik, perkataan yang yang indah, dan perkataan yang baik. Satu lagi, cukuplah satu lagi. Baik. Ini qaulan layyina pun tadi sudah ada juga ya. Mungkin kalau nggak dokter cinta nih Buya juga ya. Ini kita sampaikan juga, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Oh ya Buya tadi ya. Buya Chandra. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhab kepada seorang, idhaba dua orang. Maka mukhatabnya siapa di sini? Dua orang al-akhwat.
dua orang yang bersaudara, dua-duanya adalah nabiyan bin anbiya'illah, yaitu Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalam. Berangkat kalian berdua kepada Fir'aun, innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, ucapkan kepadanya perkataan-perkataan yang lemah lembut sehingga kemudian dia teringat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulan layyina ay sahlan latifa, yaitu yang mudah dan yang lembut. Baik, barangkali ini sekedar menambahkan barangkali ini Maya. Menambahkan, semoga ada sedikit barangkali serpihan ilmu yang bisa kita ambil. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nih, kalau malam Jumat ketemu para yai punyain udah lengkap lah ya. Kita sudah tadarus menandingi 30 juz itu. Kalau Imam Syafi'i itu satu malam pernah tidak sholat ya di rumah ini muridnya. Ditanya kan, kok nggak sholat tahajud tuh? Mengkaji satu ilmu itu menandingi dari sholat tahajud itu sendiri. Dan ini bukannya satu ilmu ini, berapa ayat yang tadi itu? Ustaz Yai Iqbal saja sudah sampai 6 ayat ya. Baik, terima kasih atas pencerahan dan apa yang disampaikan dari 3 narasumber pada malam hari ini. Kalau misalkan dari para hadirin jamaah ada yang ingin disampaikan, ada yang mau ditanggapi, atau ada yang ingin dipertanyakan atau ditanyakan, dipersilakan. Bisa raise hand atau memberikan kode yang lain. Silakan. Oh, enggak usah khawatir nih, mahasiswa bertanya tuh malah dapat nilai plus ya, tambahan. Kalau dalam akreditasi kampus itu, ini bagian dari pembelajaran bina. Staini malam ini absen dulu, Staini. Tiap malam ada tadarus juga, Staini. Iya, jadi Staini ini apa itu? Persis jamnya ya, jam 9 sampai jam 9 juga. Jadi wakil. Berat ini temanya, berat ini, bingung nanyanya. Waduh, luar biasa. Oh, Ini kalau Dr. Hasan Mawardi yang diingat nanas-nanas tadi nih. Nas. Ternyata Monas Ini ya. pakar pendidikan ini. Jadi kalau kita bisa simpulkan ini, tiga-tiganya sudah menyampaikan inti dan ruh komunikasi dalam Al-Quran. Jadi kita membahas dalam bulan Ramadan ini. Untung saja nih Ustadz Yai Iqbal tidak langsung ini memberikan pendekatan fikihnya, usul fikihnya kan. Kalau pakai usul fikihnya nanti kita repot lagi itu penetapan fatwa-fatwa, karena kemarin malam ya. Ketika bisa sampai sahur kita nanti. Ketika pembahasan industri halal itu kita pembahasannya justru membahas tentang fatwanya itu, tentang fatwa industri halal. Baik. Ada yang kira-kira ingin ditanyakan? Ini masih ada 4 menit untuk jam 10:30. Kalau nggak ada ya luar biasa sekali, berarti kita benar-benar sudah mendapatkan ruhnya ya. Nah, oke, kalau nggak ada mungkin dipersilakan masing-masing para penyaji bisa menyampaikan closing statement. Apa itu? Kalimat terakhir lah untuk wasiat bagi kami semuanya. Dipersilakan sesuai dengan urutan tadi, mulai dari Nyai Amalia, terus Tuan Guru. Kalau Ustadz Iqbal, ya Iqbal manggilnya Dr. Chandra Buya, saya Tuan Guru sajalah. Oke, silakan Dr. Amalia duluan. Jangan sampai ini pesertanya tidur. Iya, apa ya, saya bahagia sekali ya dapat pencerahan yang luar biasa ya pada malam hari ini, Dr. Chandra, Dr. Iqbal ya, dan luar biasa, dan ini adalah cahaya juga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi. Dan apa statementnya ya?
ada satu hal yang perlu kita lakukan adalah pada sebuah implementasi. Jadi bukan pada teori-teori yang telah kita tahu, akan tetapi bagaimana implementasinya. Misalnya saja apabila kita di Zoom tidak tidak ketemu, tentu yang harus kita lakukan adalah membuka video ya, gitu kan istilahnya itu adalah implementasi. Kecuali ada beberapa hal yang memang membuat itu harus ditutup dulu karena aktivitas di luar layar gitu ya. Akan tapi ketika kita itu masuk ke dalam sebuah komunikasi, maka komunikasi itu adalah bagaimana teori dan praktek itu ada dalam diri kita, dan itu pancaran yang sudah menjadi akhlak kita. Ketika kita berbicara kepada orang lain, maka berilah sebuah unsur-unsur yang memang itu pas ya dalam sebuah komunikasi dan prinsip-prinsip dalam komunikasi Islam. Kemudian ketika kita berkomunikasi bukan hanya pada suatu lisan saja, akan tetapi bagaimana ketika kita menulis pun ada sebuah tata cara yang itu tata caranya bisa menggerakkan hati seseorang. Lisan kita bisa menggerakkan hati seseorang, dan kita bisa menggerakkan hati seseorang dalam implementasi komunikasi, dan di mana mereka akan bisa merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi sebuah kesuksesan kita untuk memahami teori dan bagaimana implementasi kita dalam praktek. Itu saja mungkin ya dari saya, karena sudah luar biasa insya Allah dari kita semua. Materi ini adalah materi yang mungkin sudah terbiasa dalam kehidupan kita, tapi bagaimana implementasi kita jaga untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Sarjana takwa harus kita raih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pada Nyai Dr. Amalia. Selanjutnya dipersilakan Tuan Guru Chandra. Siap, makasih Yai Hamdan. Closing statement ya terkait dengan komunikasi, tentunya kita bercermin dengan komunikasi Nabi. Karena sebaik-baik komunikasi, tidak ada komunikasi yang lebih baik kecuali komunikasi yang dicontohkan oleh Nabi. Tadi sudah panjang lebar Kiai Dr. Iqbal menyampaikan dalam Al-Quran ya, dalil-dalilnya lengkap sekali ya. Nah ini tentunya kita harus perjuangkan, kita upayakan semaksimal mungkin seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya Yuhannas, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Itu kira-kira kesimpulannya. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan komunikasi ala Nabi ini, ala Al-Quran dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita, sehingga kita kelak nanti mendapatkan pundi-pundi dan diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Itu saja. Terima kasih Yai Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dipersilakan pada Yai Dr. Iqbal memberikan keberkahannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bertadarus tentang komunikasi ini, puasa kita naik statusnya dari yang al-umum atau al-awam menjadi al-khawas, yang tidak hanya menahan dua syahwat, al-batan dengan al-faraj, perut dengan kemaluan, tapi juga semua jawarih kita, anggota kita, termasuk diantaranya adalah mulut kita, sehingga naik tadi derajatnya dari al-awam kepada yang khawas, dari umum kepada yang khusus, bahkan kemudian ada lagi khususul khusus, bagaimana yang diklasifikasikan oleh Imam Al-Ghazali, baik dalam Ihya atau dalam Bidayatul Hidayah, juga tentunya di dalam Maraqil Ubudiyah. Sekian dari saya. Terima kasih pada tiga narasumber yang luar biasa sekali pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi kita niatkan pertama, bahwa
tadarus ilmiah Ramadan ini semoga menjadi bagian dari ibadah kita dan bagian dari memuliakan malam Ramadan, terutama pada malam hari ini adalah malam Jumat dan sudah memasuki fase di malam ke-16. Sebagian masyarakat saja pada malam hari ini sudah menandai dengan menambahkan doa kunut di setiap akhir ketika sholat witirnya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan saya cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Hamdan. Ajengan Lampung. Jangan.